Jika ini sejarah penting, maka kita harus mengungkap sejarah pertemuan pertama dua agama terbesar di dunia, yaitu Kristen dan Islam. Masalahnya adalah, kita mungkin salah memahami sejarah. Cerita yang diterima tentang interaksi Kristen dan Islam adalah cerita tentang konflik militer yang tak henti-hentinya, yang dimulai dengan ekspansi Islam tak lama setelah lahirnya agama baru di Arabia abad ke-7, dan berakhir dengan pengepungan Konstantinopel dengan beberapa tentara salib yang berkeliaran di tengah sebagai posisi yang baik. Sekarang tidak ada yang salah secara fakta tentang narasi ini. Masalahnya adalah, itu hanya sebagian kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Izinkan saya menjelaskan bahwa pada awalnya, kekristenan dipandang sebagai agama di wilayah Mediterania yang menyebar bersama dengan Kekaisaran Romawi dan tercatat dalam bahasa Yunani dan Latin. Tetapi sejumlah besar orang Kristen awal tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Irak, Suriah, Lebanon, dan Turki Timur, sementara pada umumnya ditulis dalam dialek Aramaik yang disebut Syriak. Karena serangkaian kontroversi teologis pada abad ke-5, sebagian besar umat Kristen Barat menganggap orang-orang Kristen Syria ini sebagai bid'ah dan pada dasarnya menghapus mereka dari sejarah. Penelitian saya sendiri berfokus pada bagaimana sejarah kekristenan berubah jika kita tidak lagi mengabaikan fakta bahwa selama berabad-abad pusat geografis kekristenan tidak salah, atau bahkan Konstantinopel, melainkan Baghdad. Pemulihan sejarah Kristen yang pada dasarnya hilang ini sangat memengaruhi pemahaman kita tentang hubungan Kristen dan Islam di masa awal. Sekali lagi saya jelaskan, Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 di kota Mekah, menurut adat istiadat Islam. Nubuatnya dimulai pada tahun 610 ketika ia pertama kali menerima wahyu. Pada tahun 622, ia melarikan diri ke kota Madinah untuk menghindari penganiayaan. Di sana ia dan para pengikutnya yang terus bertambah dan berkembang. Dan 8 tahun kemudian, dia dengan penuh kemenangan memimpin pasukan tengah menuju Mekah. Dia meninggal sekitar tahun 632. Penerus pertamanya mengawasi ekspansi dramatis yang sering dikenal sebagai penaklukan Islam. Pasukan Islam mengalami kesuksesan yang luar biasa dalam beberapa dekade berikutnya. Hanya dalam beberapa tahun mereka menguasai seluruh Kekaisaran Persia, 2/3 dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Mereka segera menguasai seluruh Afrika Utara, Spanyol, dan hanya dipukul mundur di Prancis. Dalam konflik militer Mediterania Timur antara Kekaisaran Islam dan Bizantium berlanjut selama lebih dari 8 abad dan baru terselesaikan. Pada tahun 1453, ketika akhirnya pasukan Islam merebut kota Konstantinopel yang sekarang disebut Istanbul. Namun narasi yang diterima dengan baik ini terlalu disederhanakan, karena hanya ada segelintir sarjana modern yang dapat membaca tulisan-tulisan dalam bahasa Syriak dari mayoritas umat Kristen awal yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Masalahnya adalah, jika Anda berpegang pada sumber-sumber Yunani dan Latin, Anda membangun sejarah reaksi Kristen terhadap Islam hanya berdasarkan tulisan-tulisan orang Kristen yang pada awalnya terlibat konflik militer dengan umat Islam. Namun hingga setengah dari umat Kristen kuno yang tinggal di Timur Tengah dan memiliki pengalaman yang sangat berbeda dengan umat Islam dibandingkan dengan sebagian besar umat Kristen Yunani dan Latin. Dengan adanya pertikaian militer yang terjadi hanya dalam beberapa tahun, pada tahun 640, mereka sudah berada dalam wilayah Kekaisaran Islam. Bagaimana dengan sejarah hubungan Kristen dan Islam yang berubah? Jika kita tidak membaca orang Kristen yang sering berselisih dengan Islam, kita fokus pada orang Kristen Syria yang berinteraksi setiap hari dengan Islam, dan dengan demikian memiliki pengetahuan yang lebih langsung tentang Islam. Saya menulis 2 buku yang membahas tentang bagaimana orang-orang Kristen di Kekaisaran Islam yang memegang posisi-posisi kunci di pemerintahan, yang menghadiri pengadilan khalifah di Baghdad, berkolaborasi dengan para ulama Muslim untuk menerjemahkan
pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, mendampingi para pemimpin Muslim dalam kampanye mereka melawan Bizantium, dan membantu mendanai biara-biara Kristen melalui sumbangan dari Muslim. Termasuk uang dari khalifah sendiri, orang Kristen Timur Tengah makan bersama dengan Muslim, menghadiri pernikahan Muslim yang diwariskan ke negara untuk kesalahan Muslim, mengajar anak-anak Muslim, dan menjadi prajurit di pasukan Muslim. Tulisan-tulisan dari orang-orang Kristen Timur Tengah kuno bahkan menggambarkan sifat yang sangat tidak jelas dari apa yang kita sebut Islam, menunjukkan bahwa pada abad-abad pertama setelah wafatnya Muhammad, terdapat banyak sekali tumpang tindih antara kategori Kristen dan Muslim yang diakui secara umum pada saat itu. Ini bukan berarti bahwa pertemuan-pertemuan awal antara umat Kristen dan Muslim selalu harmonis atau damai. Keragaman luar biasa dari diskusi syiriak di kalangan umat Muslim, mulai dari yang secara terang-terangan antagonis hingga yang benar-benar ramah membuat narasi yang sederhana menjadi sangat sulit, tetapi juga membantah penggambaran reaksi monolitik Kristen terhadap Islam. Kini bagi para sejarawan perjumpaan antar agama, hasil seperti ini tidak mengejutkan, meskipun semakin dominannya model konflik dalam hubungan Kristen dan Islam. Secara efektif, telah menenggelamkan suara-suara lain. Disinilah sumber-sumber yang sebelumnya hilang ini menjadi sangat berharga dengan memperluas perspektif kita. Tulisan-tulisan Kristen awal ini menunjukkan bahwa daripada ada sebagai entitas independen yang terikat erat, apalagi peradaban yang tak terhindarkan saling berbenturan, selama berabad-abad umat Kristen dan Muslim terus-menerus menunjukkan titik-titik keterkaitan, saling ketergantungan dan konvergensi.